Sehingga ini adalah sebuah cara agar sesuatu yang dianggap sudah berantakan ini bisa untuk apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya masuk akal. Dan jika kalian atau saya ditempatkan di posisi yang sama, di sepatu Pak Jokowi, kita mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih. Memang nggak mungkin nggak akan didukung oleh sang ayahanda. Halo, saya Sikras, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Terjadi peristiwa unik di tanggal 30 Oktober 2024 ini saat Presiden Jokowi mengundang 3 capres, Pak Prabowo, Mas Anies, dan Mas Ganjar datang ke Istana Negara dan menjamu untuk melakukan makan siang bersama-sama. Ada pesan rahasia yang saya lihat tersirat di sini, tapi tidak semua orang bisa melihatnya, dan kita akan membongkar menggunakan kartu-kartu saya. Kalian penasaran? Yuk kita langsung lihat apa rahasianya. Kalau dari kartu saya yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa di kondisi yang kacau seperti ini dianggap pemerintah ini diam saja, Pak Jokowi diam saja. Saat kemarin Gibran ini mendaftar ke KPU dan tidak menunjukkan pengunduran dirinya ke PDIP, dan Pak Jokowi pun yang ya mau nggak mau sebagai seorang ayah pasti dianggap sebagai ayah yang merestui dan nggak mungkin tanpa cawe-cawe beliau, dan tampaknya diam saja. Kali ini dia mencoba untuk menjawab perlahan dengan pertama kali mengundang capres yang nanti akan berlaga di tahun depan yang telah mendaftar di KPU. Sehingga ini adalah sebuah cara agar sesuatu yang dianggap sudah berantakan ini bisa untuk dijelaskan satu demi satu, dan rupanya sepertinya Pak Jokowi ini memiliki jawabannya. Pesan yang ingin disampaikan yang secara rahasia ini saya bisa dekodekan, ini adalah beliau ingin mengatakan bahwa saya masih presiden. Jangan lupa, pemilunya masih tahun depan. Saya masih presiden, dia masih memerintah. Dan ini seakan-akan ditunjukkan bahwa 3 orang ini masih calon presiden, belum tentu akan bisa ada di posisinya. Ini adalah sebuah pesan yang tersirat, yang berusaha untuk disampaikan, dan diharapkan masyarakat ini bisa mengetahui tentang hal tersebut. Ini terbukti dari dibukanya peristiwa ini dan bagaimana ketiga capres yang pulang ini diwawancara, bukan Pak Jokowinya. Ini adalah sebuah pesan rahasia juga yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini santai-santai aja, santuy menghadapi apapun yang terjadi, dan dia menunjukkan kepada semua orang, kepada lawan dan kawannya yang rupanya mulai sedikit, kawannya ini tadi yang mau berkawan dengan beliau, bahwa dia ini tetap cool, tetap tenang. Apapun yang dialamatkan kepadanya, dia tetap tidak ingin mengikuti ritme tarian yang dikirimkan oleh para lawan politiknya ini tadi. Ini menunjukkan juga bagaimana beliau ini selama ini hingga sampai sekarang pun masih terlihat tenang dan menguasai medan peperangan. Apa yang membuat dia seperti itu? Dan seakan-akan beliau di sini dengan ketenangannya menunjukkan bahwa sabar dulu. Kalian belum ada di posisi saya. Dan ini kayak seorang yang mungkin sudah kuliah, terus ada anak SMA yang mau daftar, terus kemudian dikasih wejangan-wejangan seperti itu. Tapi lebih daripada itu, sepertinya beliau ini ingin mengatakan bahwa siapapun investor kalian semua, 3 orang ini tadi, walaupun itu adalah oligark atau ternyata parpol, diharapkan untuk menjaga ya kesopanannya, agar ini semua tidak menjadi lebih kisruh lagi. Dan sepertinya beliau ingin menyampaikan sebuah pesan bahwasanya dia ini memiliki jawaban atas pertanyaan semua orang selama ini. Dan ini rupanya yang ingin 3 calon presiden tadi menyampaikan kepada parpol pendukung dan juga siapapun yang ada di belakang mereka. Dan yang kalian juga mungkin tidak sadar, ini adalah beliau sepertinya ingin membuka kanal pribadi antara dirinya dengan capres-capres ini. Ya pastilah beliau ini sudah memiliki nomor telepon yang sudah disimpan di HP beliau masing-masing. Tetapi dengan pertemuan ini seakan-akan oke, nanti kalau ada apa-apa, jangan gampang percaya sama orang-orang, tanya langsung kepada saya. Dan ini sepertinya adalah sebuah jaminan bahwa dia memberikan personal garansi kepada 3 capres ini tadi bahwa dia akan bersikap netral. Sesuatu yang mungkin saja memang ini sulit untuk dibuktikan. Mengingat bahwa Gibran, anak pertamanya ini tadi, memang nggak mungkin nggak akan didukung oleh sang ayahanda. Dan di sini pun menunjukkan bahwa beliau ini masih membuka peluang untuk berdiskusi. Ayo kalau mau tawar-menawar, ayo kalau mau kita melakukan pembicaraan tentang apa yang akan dilakukan di ke depan nanti. Beliau di sini seakan ingin mengatakan bahwa walaupun Gibran ini anaknya dan dia memiliki sebuah kontribusi untuk harus mendukungnya, tetapi sepertinya ini ingin dikatakan bahwa apapun yang terjadi, Gibran ini masih dalam
kendali saya. Sehingga kalau ternyata ada di antara orang-orang di belakang kalian ingin mengajukan sebuah penawaran, silahkan datang. Sepertinya hal seperti itu disampaikan dan ingin dibawa kepada para parpol pendukung dan juga kekuatan-kekuatan yang saya yakin oligar-oligar yang ada di belakangnya ini untuk diketahui. Tentu saja ini semua dilakukan untuk mendapatkan penawar tertinggi, tapi bukan untuk kepentingan pribadinya, untuk keamanan dirinya setelah pensiun nanti. Karena kita tahu bahwa seseorang yang sudah tidak menjabat itu sangat-sangat fragile atau ringkih untuk terus kemudian dikriminalisasi atas keputusan-keputusannya di masa lalu. Dan ini adalah sebuah langkah yang saya akan bahas di konten berikutnya tentang apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya masuk akal. Dan jika kalian atau saya ditempatkan di posisi yang sama, di sepatu Pak Jokowi, kita mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih berkhianat, lebih memuluskan semua jalan untuk keluarga kita, mahkamah keluarga. Kita akan lihat nanti, tapi ini jelas adalah pesan untuk mencari penawar tertinggi terhadap apapun yang akan dilakukannya, visi kebangsaan beliau di masa depan yang harapannya bisa diteruskan oleh siapapun yang akan memiliki kans untuk menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Dan ini adalah sebuah pesan juga bahwa Jokowi still the real kingmaker. Mungkin ketua umum parpol atau orang-orang di belakang ini adalah orang-orang yang merasa bahwa bisa untuk memajukan calon mereka. Tapi terbukti bahwa regenerasi parpol ini tidak seperti yang dikehendaki. Bahkan Ganjar Pranowo sekalipun ini menapaki tangganya sendiri sampai akhirnya pusat merestui dan menjadikan dirinya menjadi calon presiden. Anies Baswedan yang sebelumnya tidak menapaki jalur kepartaian dalam meraih apapun yang dia inginkan, dan bagaimana Pak Prabowo yang berusaha terus-menerus tanpa kenal lelah untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka ini semua tentu saja tidak akan bisa terjadi jika Jokowi tidak merestui. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena para pendukung Anies dan juga Ganjar ini sekarang narasinya semuanya sama. Kalau kita nonton Sewor TV 2045, semuanya berusaha untuk menyerang Gibran. Maka saya katakan bahwa ini adalah sebuah ketakutan besar karena nyata-nyata memang Jokowi is still the real kingmaker. Dan Pak Jokowi ini sepertinya pengen menunjukkan bahwa dirinya ini tidak takut karena banyak orang-orang nasionalis di belakangnya. Orang-orang yang menempatkan kepentingan negara, bahkan di atas kepentingan partai politik sekalipun. Dan seakan-akan ingin memberikan sebuah pesan bahwa kesetiaan kepada partai politik bukanlah yang utama, tetapi kepentingan kepada negara yang harus tetap ditegakkan. Dan ini ditunjukkan dengan bagaimana Pak Jokowi selama ini tidak pernah terindikasi korupsi, begitu pula dengan anak dan juga menantunya yang ada di pemerintahan, dan bagaimana beliau ini berusaha untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang yang dipimpinnya. Begitu juga kepada anak dan juga menantunya. Maka dari sini saya pun kadang-kadang bingung bagaimana orang-orang kebakaran jenggot dan mempermasalahkan perihal pencawapresan Gibran dan ketakutan-ketakutan ke depan. Yang saya kira sebenarnya satu saja di sini kuncinya. Kalau ternyata nanti masyarakat tidak mau memilih, mau dicalonkan juga nggak akan bisa menang. Tapi ketakutan orang-orang ini tentu saja besar karena mereka pasti punya keyakinan bahwa masyarakat ini masih mencintai Jokowi dan ingin semua ini dilanjutkan. Maka daripada itu sudah jelas bahwa Gibran adalah sebuah nilai tawar yang sangat luar biasa, yang masih ditakuti dan dapat mungkin saja mendisrupt atau mendeskripsi semua tradisi perpolitikan di Indonesia. Saya kira inilah pesan rahasia yang berusaha untuk disampaikan, apakah secara tipis-tipis atau secara tidak terlihat atau tersirat. Tapi bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan apa yang saya lihat melalui kartu saya? Tapi yang pasti pesan saya satu, desperate times call for desperate measures. Banyak hal-hal yang mungkin di luar kelaziman yang harus dilakukan di saat-saat tidak lazim seperti sekarang ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.